Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar hari ini? Semoga hari ini dalam keadaan sehat selalu dan dapat mengikuti pelajaran hari ini dengan lancar. Tapi sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah terlebih dahulu kita membaca doa sebelum belajar. Marilah bersama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah bertepatan pada tanggal 20 April 571 Masehi. Tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW disebut tahun Gajah karena pada tahun itu bertepatan kota Mekah diserang oleh pasukan tentara bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha dari zaman atau gubernur zaman di wilayah itu, seorang panglima perang kerajaan Habsyi atau Ethiopia. Abraha mengerahkan seluruh pasukan gajah untuk menyerbu Mekah. Namun di tengah perjalanan mereka sudah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengirimkan burung ababil. Peristiwa hancurnya pasukan bergajah ini oleh burung ababil dijelaskan dalam Quran surat Al-Fil ayat 1 sampai 5. Nabi Muhammad SAW lahir sudah menjadi yatim karena ayahnya yang bernama Abdullah meninggal ketika masih dalam kandungan. Ibunya bernama Aminah binti Wahab. Nabi Muhammad disusui ibunya hanya 3 hari, kemudian diserahkan ke Su'aibah Aslamiyah, seorang budak Abu Lahab, yaitu paman Nabi Muhammad yang kebetulan menyusui Hamzah. Kemudian diserahkan ke Halimah, perempuan miskin dari Bani Sa'ad yang mencari pekerjaan sebagai ibu susu. Muhammad sejak kecil selalu giat bekerja, sabar dalam menghadapi cobaan, jujur dalam perbuatan, sopan santun dan lemah lembut dalam perkataan. Kehidupan Nabi Muhammad penuh dengan kesederhanaan, suka memaafkan kesalahan orang, murah hati terhadap sesama kawan, dan tidak sombong. Pada usia 6 tahun, Aminah mengajak Muhammad untuk berziarah ke makam ayahnya, sekaligus mengunjungi keluarga ibunya. Namun dalam perjalanan pulang ke Mekah di perkampungan Abwa, ibunya sakit dan akhirnya meninggal dunia. Nabi Muhammad pulang ditemani oleh seorang budak yang bernama Ummu Aiman. Sejak saat itu Nabi Muhammad menjadi anak yatim piatu di usia 6 tahun. Muhammad diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Saat Nabi Muhammad berusia 8 tahun, kakek Nabi Muhammad Abdul Muthalib meninggal dunia, kemudian diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Setiap hari Muhammad mengembalakan kambing milik pamannya. Muhammad dikenal sebagai anak yang disiplin, rajin bekerja, dan penuh tanggung jawab. Di samping itu, Muhammad dikenal sebagai anak yang jujur sehingga mendapat gelar Al-Amin, yaitu dapat dipercaya.
Usia 12 tahun, Muhammad berdagang ke Syam. Dalam perjalanan, ia mengalami kejadian aneh, yaitu selalu dinaungi awan sehingga tidak kepanasan. Ketika sampai di daerah Busra, mereka bertemu dengan pendeta Nasrani bernama Bukhara. Bukhara mengatakan bahwa berdasarkan kitab suci Nasrani, Bukhara melihat tanda-tanda kenabian pada diri Muhammad. Bukhara menyarankan kepada Abu Thalib untuk kembali ke Mekah. Ia khawatir orang-orang Yahudi akan menganiaya atau membunuhnya kalau mengetahui kenabian Nabi Muhammad. Kemudian Abu Thalib pulang ke Mekah dan menjaga Muhammad dengan sebaik-baiknya. Usia 15 tahun, Muhammad mengikuti perang. Perang itu adalah perang Fijar, yaitu perang antara suku Quraisy melawan suku Kinana. Muhammad bertugas menyiapkan perlengkapan perang. Selanjutnya, sikap percaya diri. Percaya diri adalah keyakinan bahwa dirinya mampu dan bisa mengerjakan sesuatu. Orang yang percaya diri tidak pernah ragu, berani melakukan tugas walaupun orang lain tidak mampu. Contoh percaya diri, ketika kita mengerjakan tugas sekolah, kita harus mengerjakan sendiri. Yakin kalau kita mampu dan bisa. Dan jangan mudah putus asa jika mendapatkan kesulitan. Jangan takut gagal. Kalau takut gagal berarti termasuk orang yang tidak percaya diri. Sikap percaya diri harus kita miliki. Ketika kita tidak punya sifat percaya diri, maka kita akan menjadi orang penakut. Ciri-ciri orang yang memiliki sifat percaya diri, yang pertama, percaya akan kemampuan diri sendiri, berani menerima penolakan orang lain, memiliki pengendalian diri yang baik, memiliki harapan yang nyata dan jelas. Sedangkan ciri-ciri orang yang tidak memiliki sifat percaya diri itu selalu menyimpan perasaan takut, sulit menerima kenyataan, pesimis, mudah menyerah, dan takut gagal. Padahal belum pernah mencoba tapi sudah takut duluan. Bagaimana cara memupuk rasa percaya diri? Yang pertama, meluruskan niat, berpikir positif, menanamkan dalam diri bahwa kita mampu, seperti kata-kata motivasi, aku pasti mampu, aku pasti bisa, aku pasti berhasil. Berani mengambil resiko, membuang jauh-jauh perasaan takut dalam diri kita, sering berlatih terhadap tugas-tugas yang diberikan kepada kita, dan mensyukuri nikmat Allah. Terus hikmahnya apa percaya diri itu? Yang pertama, mensyukuri nikmat, menjadi teladan orang lain, dihormati orang lain, amanah terhadap tugas yang diberikan kepada kita. Selanjutnya yaitu mandiri. Mandiri berarti tidak bergantung kepada orang lain. Ciri-cirinya apa? Yang pertama, memiliki kemampuan untuk selalu berusaha berinisiatif dalam segala hal. Memiliki kemampuan mengerjakan tugas yang dipertanggungjawabkan kepadanya. Memperoleh kepuasan dari kegiatan yang dikerjakan. Yang keempat, memiliki kemampuan mengatasi rintangan yang dihadapinya dalam mencapai kesuksesan. Kelima, memiliki kemampuan selalu untuk bertindak jujur dan benar sesuai hak dan kewajibannya. Yang keenam, tidak merasa rendah diri jika harus berbeda dengan orang lain. Contohnya, contoh sikap mandiri, mandi 2 kali sehari, menyiapkan perlengkapan sekolah sendiri,
belajar setiap malam, merapikan kamar sendiri, membersihkan rumah, menyiram tanaman, dan sebagainya. Semua itu adalah tanggung jawabmu. Kamu harus melakukannya sendiri setiap hari tanpa harus diperintah ayah dan ibu. Terus manfaatnya apa mandiri itu? Yang pertama, memupuk tanggung jawab, meningkatkan keterampilan, berpikir kreatif dan banyak ide. Yang keempat, percaya diri yang kuat dan menjadi guru bagi diri kamu sendiri. Selanjutnya, meneladani sikap percaya diri Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW selalu percaya diri dalam melakukan dakwahnya dengan iman yang kuat. Nabi Muhammad SAW selalu yakin pada kemampuan dirinya sendiri dalam melakukan tugas-tugasnya sebagai utusan Allah. Nabi Muhammad SAW selalu memerintahkan kaumnya untuk percaya diri dalam setiap kesempatan. Orang yang percaya diri selalu menghargai kemampuan yang dimilikinya. Orang yang percaya diri tidak pernah minder atau rendah diri. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk meneladani sikap Nabi Muhammad, salah satunya yaitu sikap percaya diri. Nabi Muhammad SAW berpesan kepada kita untuk berusaha agar hari ini lebih baik dari hari kemarin, hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Meneladani sikap mandiri Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW pada waktu kecil pernah ikut Abu Thalib berdagang ke negeri Syam. Nabi Muhammad sejak kecil hidup mandiri. Beliau seorang nabi yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, jujur, disiplin, sabar, pemaaf, penyayang, dan tidak pendendam. Kita bisa meneladani Nabi Muhammad SAW dalam hal kemandirian seperti menyiapkan seluruh perbekalan sekolah yang akan kita bawa setiap hari, seperti menjadwal pelajaran, menyiapkan seragam, menyiapkan sepatu. Contoh lain misalnya belajar tidak disuruh-suruh, mengerjakan pekerjaan rumah tidak perlu diingatkan, dan lain-lain. Demikian pelajaran hari ini. Tapi sebelum kita akhiri, marilah bersama-sama kita membaca doa penutup majelis terlebih dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.